Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak atau Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang kita miliki saat ini dapat terus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato tentang bahaya merokok. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena meskipun kita semua sudah tahu bahwa merokok berbahaya, masih banyak orang yang tetap melakukannya. Bahkan kebiasaan ini semakin berkembang bukan hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan remaja dan anak-anak. Ini adalah masalah serius yang harus kita perhatikan bersama. Fakta tentang rokok, hadirin sekalian, tahukah kalian bahwa rokok telah menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia? Lebih dari 1,2 juta diantaranya adalah perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Menurut penelitian, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Lebih dari 60 juta orang di Indonesia adalah perokok aktif, dan sayangnya banyak diantaranya adalah remaja dan anak-anak. Ini adalah fakta yang sangat mengkhawatirkan, karena generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru terjerumus dalam kebiasaan yang berbahaya ini. Apa saja kandungan berbahaya dalam rokok? Hadirin sekalian, sebatang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 69 diantaranya bersifat karsinogena dan atau dapat menyebabkan kanker. Beberapa zat berbahaya dalam rokok antara lain nikotin, zat yang membahas seorang kecanduan dan sering berhenti merokok, tar, zat yang beracun yang menempel di paru-paru dan menyebabkan berbagai penyakit pernapasan serta kanker. Karbon monoksida, gas beracun yang menghambat pasokan oksigen dalam darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Amonia, bahan kimia yang juga ditemukan dalam pembersih lantai dan dapat merusak sistem pernapasan. Arsenik, zat beracun yang juga digunakan dalam racun tikus dan dapat menyebabkan kanker. Formalin, bahan pengawet yang mayat yang juga ditemukan dalam asap rokok. Dampak merokok terhadap kesehatan. Merokok telah terbukti menyebabkan berbagai penyakit serius, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Beberapa dampak kesehatan dari merokok meliputi kanker paru-paru. 80% kanker paru-paru di dunia disebabkan oleh kebiasaan merokok. Tar dalam merokok menumpukkan di paru-paru dan merusaknya secara perlahan. Penyakit jantung dan stroke. Merokok dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan resiko serangan jantung serta stroke. Karbon monoksida dalam merokok mengurangi jumlah oksigen dalam darah yang membuat jantung bekerja lebih keras. Gangguan pernapasan. Merokok dapat menyebabkan bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronis. Rokok sering mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, dan daya tahan tubuh yang melemah. Gangguan kehamilan dan bayi. Ibu hamil yang merokok berisiko melahirkan bayi prematur atau dengan berat badan rendah. Bayi yang terpapar asap rokok berisiko mengalami sindrom kematian mendadak bayi. Penuaan dini, kandungan dalam rokok merusak elastisitas kulit, menyebabkan keriput, dan membuat seseorang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Bahaya rokok. Bagi perokok pasif, hadirin bukan hanya perokok yang terkena dampaknya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Perokok pasif, terutama anak-anak dan wanita hamil, memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan perokok itu tersebut. Asap rokok mengandung lebih banyak zat beracun karena berada di ujung rokok yang terbakar, bukan dari bagian yang dihisap oleh perokok. Orang yang sering terpapar asap rokok berisiko mengalami penyakit paru-paru, infeksi saluran pernapasan, serangan jantung, dan stroke.
Kanker paru-paru meskipun mereka tidak pernah merokok, dampak sosial dan ekonomi dari merokok. Dampak ekonomi, seorang perokok bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan hanya untuk membeli rokok. Jika uang tersebut ditabung dalam setahun bisa cukup untuk membayar pendidikan anak atau membeli kebutuhan pokok lainnya. Dampak sosial, merokok dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain, terutama di tempat umum. Kebiasaan ini sering kali jadi contoh buruk bagi anak-anak dan remaja. Banyak orang yang mulai merokok karena pergaulan dan tekanan sosial, tanpa menyadari bahaya yang mengintai mereka. Cara berhenti merokok. Berhenti merokok memang tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk berhenti merokok. Yang pertama, niat yang kuat. Tanpa niat yang kuat, usaha untuk berhenti merokok akan sia-sia. Kurangi secara bertahap. Jika sulit berhenti sekaligus, cobalah mengurangi jumlah rokok sedikit demi sedikit. Yang ketiga, cara berhenti yang lebih sehat. Misalnya mengunyah permen karet, berolahraga, atau melakukan aktivitas lain yang bisa mengalihkan keinginan untuk merokok. Ketiga, empat, minta dukungan keluarga dan teman. Dengan dukungan orang-orang terdekat, kita akan lebih termotivasi untuk berhenti. Yang kelima, hindari lingkungan yang mendorong kebiasaan merokok. Jika teman-teman kita adalah perokok, cobalah untuk menjauh atau mengajak mereka berhenti sama. Kesimpulan, hadirin yang saya hormati, merokok bukanlah kebiasaan yang sepele. Bahayanya sangatlah nyata, baik bagi perokok maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita berhenti merokok dan mulai hidup sehat. Jangan tunggu sampai penyakit datang menyerang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menyadarkan kita semua akan bahaya merokok. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.